Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan melanjutkan video pembelajaran yang lalu, yaitu tentang pembahasan soal KSN IPA SMP tingkat kabupaten atau kota tahun 2020, khususnya pada nomor 21 sampai 30. Soal nomor 21. Suatu cara yang memungkinkan binatang yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Cara ini digunakan untuk menghindari predator atau dapat juga digunakan untuk memudahkan hewan mencari mangsa atau makanan. Cara adaptasi itu disebut. Marilah kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi untuk option A, mimikri itu adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Contohnya bunglon. Selanjutnya yang option B, kamuflase adalah perilaku hewan yang menempatkan diri di lingkungan yang serupa dengan corak atau warna tubuhnya. Nah, itu contohnya pada singa, harimau yang mau menangkap mangsanya. Mereka cenderung mencari tempat yang tempatnya itu mirip dengan warna tubuhnya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, option C, estivasi. Estivasi adalah kondisi ketidakaktifan hewan sebagai bentuk respon terhadap suhu lingkungan yang sangat panas. Contohnya siput ya, teman-teman. Kemudian autotomi, yaitu sebuah perilaku hewan di mana hewan tersebut secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Contohnya pada cicak ya, teman-teman. Sehingga dari penjelasan tadi, jawaban yang sesuai adalah B ya, teman-teman, kamuflase. Nomor 22. Suatu bioma mempunyai musim dingin yang panjang serta gelap dan musim panas yang panjang dan terang terus-menerus serta memiliki curah hujan yang rendah. Tumbuhan yang hidup biasanya berupa lumut atau tanaman perintis, rerumputan, tumbuhan biji semusim, dan tumbuhan kayu yang pendek. Pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan akan terhambat. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Bioma yang memiliki karakteristik seperti di atas dinamakan. Ya, mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama option A, yaitu tundra ya, teman-teman. Bahwa tundra itu adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Lalu option B, taiga. Taiga adalah jenis hutan yang terdiri dari satu spesies yang daunnya menyerupai jarum. Yang ketiga, ada sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Lalu option D ya, teman-teman, hutan gugur. Hutan gugur adalah suatu jenis hutan yang sering mengalami 4 musim, yaitu musim panas, dingin, semi, dan juga musim gugur. Dari pengertian tadi, maka jawabannya adalah tundra ya, teman-teman. Nomor 23. Kesimpulan dari sebuah percobaan, larva bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang hinggap di daging. Ia merupakan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi ya, teman-teman. Keseimbangan ekosistem akan tercapai apabila ya, jawaban yang sesuai adalah D ya, teman-teman. Penggunaan terjadi pada komponen ekosistem tidak menyebabkan perubahan peran dan fungsinya. Nomor 25. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsangan berupa perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut
Jawaban yang benar adalah gerak higroskopis ya, teman-teman. Soal nomor 26. Besaran fisis berikut memiliki dimensi yang sama dengan besaran pokok, kecuali... Jawaban yang benar adalah A. Gaya tarik bumi ya, teman-teman. Sebab option B itu perpindahan. Perpindahan itu satuannya meter ya, itu termasuk besaran pokok ya, teman-teman. Tinggi badan itu juga termasuk besaran pokok yang satuannya juga meter. Sedangkan umur bintang itu juga besaran pokok ya, itu karena termasuk dari besaran waktu ya, teman-teman. Soal nomor 27, suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah... Ya teman-teman, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu mengkonversi dari semua jawaban A, B, C, D dalam satuan yang sama. Ya, pada kesempatan ini kita akan mengkonversi semua jawaban dari A, B, C, D dengan mengubahnya atau mengkonversinya pada satuan derajat Celcius ya teman-teman. Mari kita hitung bersama. Kalau option A sudah jelas ya teman-teman, 30 derajat Celcius. Lalu kalau option B itu 40 derajat Reaumur. Kita jadikan derajat Celcius dulu ya teman-teman. Iya, dengan rumus seperti itu, C/5 sama dengan R/4. Angka kita masukkan sehingga C/5 sama dengan 40/4. C sama dengan 40 kali 5 dibagi 4. Jadi 40 Reaumur itu sama dengan 50 derajat Celcius ya teman-teman. Lalu kita konversikan yang option C ya teman-teman, 90 Fahrenheit itu ada berapa derajat Celcius? Ya, kita hitung bersama-sama dengan rumus seperti itu. C/5 sama dengan F dikurangi 32/9. Angka kita masukkan sehingga C/5 sama dengan 90 dikurangi 32/9. C/5 sama dengan 58/9. Sehingga 90 derajat Fahrenheit sama dengan 32,2 derajat Celcius ya teman-teman. Lalu kita konversikan 300 Kelvin ada berapa derajat Celcius? Kita cari atau kita hitung dengan rumus C/5 sama dengan K dikurangi 273/5. Angka kita masukkan, C/5 sama dengan 300 dikurangi 273 dikurangi 5. C/5 sama dengan 275. Sehingga 300 derajat Kelvin sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita tinggal mencari atau menentukan mana yang paling tinggi ya. Yang option A 30 derajat Celcius, option B 40 derajat Reaumur sama dengan 50 derajat Celcius, option C 90 derajat Fahrenheit sama dengan 32,2 derajat Celcius, serta option D 300 Kelvin sama dengan 27 derajat Celcius. Dari situ maka tampak bahwa yang terbesar itu adalah jawaban dari option B. 40 derajat Reaumur sama dengan 50 derajat Celcius, teman-teman. Soal nomor 28. Dua batang homogen diberi beda temperatur tetap yang sama antara kedua ujung masing-masing. Bahan dan luas penampang kedua batang sama. Pada keadaan stasioner, laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang, laju aliran kalor pada batang yang lebih pendek. Ya teman-teman, untuk bisa menyelesaikan soal seperti ini, maka kita bisa mengacu pada rumus H sama dengan K kali A kali delta T per L, di mana H itu adalah laju aliran kalor, K adalah konstanta, A itu adalah luas penampang, delta T perubahan suhu, lalu L adalah panjang dari batang. Nah, dari sini tampak bahwa laju aliran kalor itu
berbanding terbalik dengan panjang batang. Ya. Sehingga semakin panjang suatu batang, maka laju aliran kalornya semakin kecil. Sebaliknya, semakin pendek batang, maka laju aliran kalornya semakin cepat. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A, yaitu pada keadaan stasioner, laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang kurang dari laju aliran kalor pada batang yang lebih pendek ya teman-teman. Soal nomor 29. Sebuah menara telekomunikasi terbuat seluruhnya dari besi dan tingginya 396 meter. Pada waktu suhu udara mengalami penurunan ekstrim dari 31 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius, jika koefisien muai panjang besi 12 kali 10 pangkat negatif 6 C pangkat negatif 1, perubahan tinggi menara telekomunikasi akibat perubahan suhu tersebut yang paling mendekati adalah, marilah kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Dari soal diketahui ya, LO sama dengan 396 meter, delta T 8 derajat Celcius, alfa 12 kali 10 pangkat negatif 6, C pangkat negatif 1. Lalu yang ditanyakan itu adalah delta L ya teman-teman. Selanjutnya kita dapat menghitungnya dengan rumus delta L sama dengan alfa kali LO kali delta T. Angka-angka kita masukkan sehingga delta L sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 kali 396 kali 8 sama dengan 0,038 meter. Lalu kita konversikan menjadi cm ya teman-teman, sehingga delta L sama dengan 3,8 cm. Ya, karena di sini pada soal yang diinginkan itu adalah angka yang paling mendekati dari perhitungan, maka dari seluruh option yang paling mendekati adalah 4 cm. Sehingga jawabannya itu adalah C ya teman-teman. Soal nomor 30. Sebuah logam bermasa 500 gram dimasukkan ke dalam 1 kg air. Kalor jenis logam itu 420 per J kgK dan kalor jenis air 4200 J per kgK. Jika suhu awal bola logam adalah 2 kali suhu awal air, suhu akhir sistem tersebut kali suhu awal. Marilah kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa MB sama dengan 0,5 kg, MA 1 kg, CB 420 J per kgK, CA 4200 J per kgK, serta TB sama dengan 2 TA ya teman-teman. Lalu kita hitung ya dengan persamaan Ki lepas sama dengan Ki terima. Kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Ya. Sehingga dapat kita hitung ML kali CB kali delta T sama dengan MT kali CT kali delta T. Angka-angka kita masukkan sehingga 0,5 kali 420 dikalikan TB dikurangi TC sama dengan 1 kali 4200 kali TC dikurangi TA. Sehingga setelah kita hitung, kita dapat mengetahui bahwa TC sama dengan 22 per 21 TA. Jadi, jawaban yang benar adalah B ya teman-teman, 22 per 21. Sehingga, jika suhu awal bola logam adalah 2 kali suhu awal air, suhu akhir sistem tersebut 22 per 21 kali suhu awal teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.